Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 7. Untuk hari ini materi kita adalah perpindahan kalor. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui literasi, peserta didik mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor dengan benar. Perpindahan kalor yang pertama ada yang namanya konduksi. Nah, konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya, ketika kita sedang menyetrika. Nah, panas dari setrika bisa sampai pada baju yang akan kita setrika. Nah, perpindahan kalor pada contoh ini atau pada saat kita menyetrika ini adalah contoh dari konduksi. Nah, silakan kalian perhatikan pada gambar. Ini adalah mekanisme perpindahan kalor secara konduksi. Nah, saat suhu naik, jadi kalian bisa lihat di ujung situ ketika dipanaskan suhunya akan naik. Nah, partikel yang ada di dalam benda tersebut akan bergetar lebih cepat. Kalian bisa lihat bulat-bulatnya itu ya, itu partikelnya. Nah, karena dia bergetar lebih cepat, maka partikel yang satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan akan bergetar makin cepat dan menyebabkan suhu semakin tinggi. Nah, karena hal itu, kalor bisa berpindah. Nah, namun yang berpindah hanya kalornya saja, partikelnya tidak ikut berpindah. Kemampuan menghantarkan panas benda. Nah, benda yang jenisnya berbeda tentu saja memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ada contoh konduktor dan contoh isolator. Semakin ke kanan, kemampuan menghantarkan kalornya semakin baik, sedangkan untuk yang isolator semakin ke kanan, kemampuan menghantarkan kalornya semakin buruk. Nah, jadi contoh konduktor ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Kemudian yang memiliki konduktor lebih baik yaitu yang sebelah kanan, yaitu perak ya. Jadi semakin ke kanan dia kemampuannya semakin baik. Nah, sedangkan contoh isolator ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Ini juga sama, semakin ke kanan dia menghantarkan kalornya semakin buruk. Kemudian kalian lihat pada gambar ada peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan. Jadi pada peralatan masak ini, bagian yang bersentuhan dengan api dia merupakan konduktor yang baik, dia berbahan aluminium. Nah, sedangkan untuk bagian pegangannya dia menggunakan isolator yang baik yaitu kayu. Nah, kemudian aplikasi yang lain adalah panas dari kopi itu bertahan cukup lama pada gelas kaca. Nah, padahal gelas kaca ini adalah merupakan isolator yang baik. Nah, kenapa sih kopi harus ditempatkan di gelas bukan di logam? Nah, supaya panas dari kopi tersebut terperangkap di dalam gelas tersebut. Jadi dia tidak mudah berpindah secara konduksi. Makanya kita menggunakan bahan yang bersifat isolator seperti misalnya kaca. Selanjutnya, perpindahan kalor yang kedua ada yang namanya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempatnya lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Nah, contohnya ketika kita sedang memanaskan air. Nah, kalian bisa lihat ada aliran konveksi yang terjadi. Nah, pada saat bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, maka partikel air memuai sehingga dia menjadi lebih ringan. Dan yang ringan ini akan bergerak naik, kemudian digantikan dengan partikel air yang lebih dingin dari bagian atasnya. Nah, dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, pola aliran ini dia membentuk arus konveksi. Selanjutnya, ada aplikasi konveksi lainnya yang bisa kalian temui.
yaitu berupa angin laut dan angin darat. Nah, pada siang hari, daratan itu lebih cepat panas daripada lautan, sehingga udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik. Nah, jadi diganti dari udara yang ada dari lautan. Makanya pada siang hari ini terjadi namanya angin laut, karena anginnya berasal dari laut pindah ke daratan. Kemudian ketika malam hari, daratan itu yang lebih cepat dingin daripada lautan, sehingga udara di atas lautan itu lebih hangat dan bergerak naik, kemudian digantikan oleh udara yang berasal dari daratan. Makanya kalau dari malam hari ada terjadi angin darat. Kemudian aplikasi yang lain yaitu pada pemanas oven, kemudian ada juga pada hair dryer ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya ketika kalor berpindah dari matahari hingga ke bumi, dia melalui namanya ruang hampa. Karena tidak ada zat perantara, maka perpindahan kalor ini tidak secara konduksi maupun konveksi, tapi secara radiasi. Nah, contohnya juga ketika kalian di sekitaran api unggun atau di sekitaran bola lampu yang menyala, kalian akan merasa hangat. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Nah, kalian perhatikan pada gambar, ada benda-benda yang diletakkan di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, besar kalor yang dipancarkan atau diserap ini terlihat pada banyaknya anak panah. Jadi, ketika semakin panas suatu benda dibandingkan panas lingkungannya, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Jadi kalau bendanya lebih panas, maka dia meradiasikan panas ke lingkungannya. Nah, sedangkan semakin luas juga permukaan bendanya, benda yang panas ini, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Jadi kalian bisa lihat pada gambar, untuk benda yang lebih besar ukurannya dia akan lebih banyak memancarkan radiasi ke lingkungan dibandingkan benda yang ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian kalian bisa lihat pada gambar kedua yang ada di bawah. Ini ada benda yang lebih dingin dari suhu lingkungannya. Nah, maka benda ini akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Kalian bisa lihat panahnya ke arah masuk, yaitu ke arah bendanya. Nah, jadi makin rendah suhunya benda, makin besar kalor yang dia terima. Makin besar nih bendanya, kalian bisa lihat benda yang makin besar itu makin banyak juga kalor yang dia terima dari lingkungannya. Selanjutnya, silakan kalian amati gambar yang ada di sebelah kiri paling atas ya. Di situ ada gambar wadah yang berwarna lebih gelap dibandingkan wadah yang satunya. Nah, ketika wadah ini lebih panas daripada lingkungannya, maka dia akan memancarkan radiasi ke lingkungannya. Nah, benda yang berwarna lebih gelap dia akan memancarkan radiasi yang lebih banyak dibandingkan benda yang berwarna lebih terang. Jadi kalian bisa lihat yang berwarna lebih hitam lebih banyak anak panah yang keluar dibandingkan yang berwarna putih. Nah, kemudian semakin dingin benda yang berwarna gelap, maka dia juga akan semakin besar menyerap radiasi dari lingkungannya. Jadi kalian lihat gelas yang kecil ya, itu yang berwarna hitam panah-panahnya lebih banyak dibandingkan gelas yang kecil yang berwarna putih. Nah, dia lebih banyak menyerap kalor dari lingkungannya dibandingkan gelas yang berwarna putih. Nah, ini menunjukkan adanya pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas maupun diserap dari lingkungan. Nah, hal ini diaplikasikan pada warna panci dan peralatan masak yang bersentuhan dengan api. Dia tidak dibuat mengkilat, tetapi dibuat kusam. Nah, hal ini karena agar lebih banyak radiasi dari panas yang lebih cepat masuk ke benda tersebut. Nah, hal inilah juga yang membuat
permukaan panas air yang memanfaatkan panas matahari atau solar heating, dia berwarna gelap atau hitam. Sedangkan pada seragam kalian sekolah biasanya dia umumnya berwarna terang atau putih. Nah, itu supaya kalian tidak banyak menerima radiasi dari lingkungan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh peristiwa radiasi yang dimanfaatkan oleh hewan. Nah, contohnya ini pada hewan buaya. Jadi hewan buaya ini adalah hewan berdarah dingin. Dia memanfaatkan radiasi panas matahari. Jadi kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara dia membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, kemudian ini ada lagi gambar termos. Kalau kalian punya termos di rumah, kalian bisa amati. Nah, pada bagian tutup atau sumbat itu dibuat dari plastik atau gabus. Nah, bahan ini adalah isolator yang baik. Nah, kemudian celah antara gelas dan wadah luar itu dibuat hampa udara. Jadi tidak ada penghantar panas secara konduksi maupun konveksi yang bisa terjadi. Kemudian ada 2 lapis gelas. Nah, gelas ini merupakan isolator panas yang baik. Jadi panasnya tidak mudah dihantarkan. Nah, kemudian yang terakhir, gelas dilapisi perak supaya tidak terjadi perpindahan secara radiasi. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang macam-macam perpindahan kalor. Ibu harapkan kalian mampu membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Jadi biasanya konduksi itu terjadi pada benda padat, sedangkan konveksi itu pada benda cair dan gas. Dan untuk radiasi itu perpindahan yang tanpa medium. Jadi diingat ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang sudah nonton subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.